Bapak dan Ibu, di usia senja, banyak orang mulai menyadari bahwa ketenangan tidak selalu datang karena masalah selesai, tetapi karena hati berhenti melawan hidup. Ada masa ketika kita sudah lelah menjelaskan diri, lelah membuktikan sesuatu, dan lelah berharap terlalu banyak. Di titik inilah, ketenangan justru sering menghampiri saat kita melakukan beberapa langkah kecil secara diam-diam, tanpa perlu diketahui atau diakui siapapun. Ngomong-ngomong, Bapak dan Ibu sekarang sedang menyimak dari mana? Apakah dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, atau mungkin dari luar negeri? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dimanapun Bapak dan Ibu berada, usia senja membawa kebutuhan yang sama. Ingin hidup lebih tenang, tidak banyak beban pikiran, dan tidak mudah lelah secara batin. Bapak dan Ibu, di usia ini kita tidak lagi dituntut untuk tampil kuat di depan semua orang. Justru ketenangan sering datang ketika kita berhenti banyak bicara dan mulai merawat diri sendiri dengan cara yang sederhana. Langkah-langkah menuju hidup damai tidak perlu diumumkan, tidak perlu dibenarkan, dan tidak perlu mendapat persetujuan siapapun. Cukup dilakukan dengan tulus, perlahan, dan konsisten. Dalam psikologi lansia, ketenangan batin tumbuh dari kebiasaan kecil yang dijaga setiap hari. Cara kita berpikir, cara kita bereaksi terhadap keadaan, dan cara kita memperlakukan diri sendiri jauh lebih menentukan daripada keadaan luar. Banyak lansia terlihat baik-baik saja, tetapi hatinya lelah karena terlalu lama memikul hal-hal yang sebenarnya sudah tidak perlu. Pak Hadi, seorang lansia berusia 72 tahun, pernah berkata bahwa hidupnya mulai terasa damai sejak ia berhenti menjelaskan pilihannya kepada orang lain. Ia tidak lagi sibuk membenarkan sikapnya. Ia hanya fokus menjaga hatinya agar tetap tenang. Perubahan itu tidak terlihat dari luar, tetapi sangat terasa di dalam dirinya. Di segmen-segmen berikutnya kita akan membahas 5 langkah penting yang bisa Bapak dan Ibu lakukan secara diam-diam, agar ketenangan perlahan menghampiri di usia senja. Renungkan sejenak, Bapak dan Ibu, apakah selama ini ketenangan belum datang karena kita terlalu sibuk memenuhi harapan orang lain dan lupa menjaga diri sendiri? Bapak dan Ibu, langkah pertama agar ketenangan menghampiri di usia senja adalah berhenti ikut terlibat dalam hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Di masa muda, kita terbiasa hadir di banyak urusan, ikut memikirkan banyak masalah, dan merasa bertanggung jawab atas banyak hal. Namun di usia senja, kebiasaan ini sering menjadi sumber kelelahan batin. Tidak semua hal perlu kita komentari, tidak semua masalah perlu kita ikut campuri. Dalam psikologi lansia, keterlibatan berlebihan pada urusan luar diri sering memicu stres yang tidak disadari. Pikiran terus bekerja, emosi ikut terseret, dan hati sulit benar-benar beristirahat. Padahal, banyak persoalan di sekitar kita akan tetap berjalan meski tanpa keterlibatan kita. Ketenangan mulai tumbuh saat kita berani berkata dalam hati, "Ini bukan bagianku." Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa menarik diri dari hal yang tidak perlu bukan tanda tidak peduli, melainkan tanda kedewasaan. Di usia senja, menjaga energi batin jauh lebih penting daripada menjaga citra di mata orang lain. Ketika kita memilih diam, tidak menanggapi, dan tidak ikut larut, pikiran menjadi lebih ringan dan emosi lebih stabil. Ibu Sari, seorang lansia berusia 74 tahun, pernah bercerita bahwa hidupnya berubah sejak ia tidak lagi ikut dalam obrolan yang penuh keluhan dan perdebatan. Ia memilih mendengarkan seperlunya, lalu mengalihkan perhatian pada hal-hal yang menenangkan. Keputusan kecil itu ia lakukan diam-diam, tetapi dampaknya besar. Tidurnya lebih nyenyak dan hatinya lebih tenang. Langkah ini memang sering menimbulkan rasa tidak enak di awal. Ada perasaan takut dianggap menjauh, takut dibilang tidak peduli, atau khawatir disalahpahami. Namun ketenangan tidak akan datang jika kita terus mengorbankan diri demi memenuhi harapan orang lain. Di usia senja, menjaga diri sendiri adalah bentuk kebijaksanaan, bukan egoisme. Renungkanlah dengan pelan, Bapak dan Ibu, hal apa yang selama ini paling sering menyedot energi dan ketenangan padahal sebenarnya tidak perlu Bapak dan Ibu urusi. Jika hari ini kita mulai melepaskan satu saja, ketenangan sudah mulai mengetuk pintu. Di segmen berikutnya, kita akan melanjutkan ke langkah kedua yang sama pentingnya untuk menghadirkan hidup yang lebih damai di usia senja. Bapak dan Ibu, langkah kedua agar ketenangan perlahan menghampiri di usia senja adalah membatasi pikiran yang melelahkan, tanpa perlu diketahui siapapun. Banyak orang tua terlihat tenang dari luar, tetapi di dalam kepalanya pikiran terus berputar. Memikirkan ucapan orang, mengulang kejadian lama,
atau membayangkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Di usia senja, pikiran seperti inilah yang paling sering mencuri ketenangan. Dalam psikologi lansia, pikiran yang dibiarkan bekerja tanpa henti akan menguras energi batin. Akibatnya, tubuh terasa lelah meski tidak banyak bergerak, emosi mudah naik turun, dan hati sulit menikmati hari. Membatasi pikiran bukan berarti berhenti berpikir, melainkan memilih pikiran mana yang layak diberi perhatian dan mana yang perlu dilepaskan. Bapak dan Ibu perlu ingat, tidak semua yang muncul di kepala harus disimpan di hati. Pikiran hanyalah lintasan, bukan perintah. Saat pikiran mulai mengulang hal yang menyakitkan atau menakutkan, kita berhak menghentikannya dengan lembut. Cukup berkata dalam hati, "Ini tidak perlu kupikirkan sekarang." Lalu arahkan perhatian pada hal yang sedang dilakukan saat itu. Pak Dharma, seorang lansia berusia 75 tahun, pernah bercerita bahwa hidupnya berubah sejak ia belajar menghentikan pikiran sebelum tidur. Dulu, setiap malam ia memutar ulang masa lalu dan mengkhawatirkan hari esok. Setelah ia membiasakan diri menutup hari dengan doa dan rasa syukur sederhana, tidurnya menjadi lebih nyenyak dan paginya terasa lebih ringan. Langkah membatasi pikiran ini sering dilakukan diam-diam karena tidak terlihat dari luar. Tidak ada pujian, tidak ada pengakuan. Namun di dalam diri terjadi perubahan besar. Pikiran menjadi lebih jernih, emosi lebih stabil, dan hati tidak mudah terseret oleh hal-hal kecil. Ketika pikiran tenang, napas terasa lebih pelan dan dada lebih lapang. Renungkanlah dengan jujur Bapak dan Ibu. Pikiran apa yang selama ini paling sering datang dan membuat hati terasa berat? Jika hari ini kita mulai membatasi satu pikiran saja, itu sudah cukup untuk membuka ruang ketenangan. Di segmen berikutnya, kita akan melanjutkan ke langkah ketiga, langkah yang tampak sederhana, tetapi sangat kuat pengaruhnya bagi kedamaian hidup di usia senja. Bapak dan Ibu, langkah ketiga agar ketenangan benar-benar menghampiri di usia senja adalah menyederhanakan harapan, terutama kepada orang lain. Banyak kegelisahan di masa tua bukan karena keadaan yang buruk, tetapi karena harapan yang terlalu tinggi. Kita berharap selalu dipahami, selalu diperhatikan, dan selalu ditemani. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, hati mudah kecewa. Menyederhanakan harapan adalah cara lembut untuk melindungi ketenangan batin. Dalam psikologi lansia, harapan yang tidak realistis sering menjadi sumber stres yang tersembunyi. Lansia berharap anak selalu ada, keluarga selalu mengerti, dan kondisi hidup selalu stabil. Padahal setiap orang memiliki kesibukan, keterbatasan, dan jalannya masing-masing. Ketika harapan diturunkan ke tingkat yang lebih manusiawi, kekecewaan berkurang, dan rasa damai lebih mudah hadir. Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa menyederhanakan harapan bukan berarti berhenti berharap sama sekali. Ini adalah seni memilih harapan yang sehat. Berharap secukupnya, tanpa menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya pada respons orang lain. Saat kebahagiaan tidak lagi dititipkan pada orang lain, hati menjadi lebih mandiri dan kuat. Ibu Lestari, seorang lansia berusia 76 tahun, pernah bercerita bahwa ia dulu sering sedih karena berharap anak-anaknya selalu datang di waktu tertentu. Setiap kali harapan itu tidak terwujud, hatinya terasa perih. Setelah ia belajar menyederhanakan harapan, mensyukuri kabar singkat dan mendoakan dari jauh, hatinya menjadi lebih tenang. Hubungan pun terasa lebih hangat tanpa tuntutan. Langkah ini sering dilakukan diam-diam karena tidak terlihat dari luar. Tidak ada pengumuman, tidak ada pembelaan. Namun perubahan di dalam hati sangat nyata. Ketika harapan dilunakkan, kita tidak lagi mudah tersinggung, tidak cepat kecewa, dan tidak menuntut dunia mengikuti keinginan kita. Hidup terasa lebih ramah dan hari-hari bisa dijalani dengan perasaan yang lebih stabil. Renungkanlah dengan lembut Bapak dan Ibu. Harapan apa yang selama ini paling sering membuat hati terasa berat? Jika hari ini kita mulai menyederhanakannya, ketenangan akan pelan-pelan menghampiri. Di segmen berikutnya, kita akan melanjutkan ke langkah keempat, langkah yang sering disalahpahami, tetapi sangat penting untuk menjaga kedamaian hidup di usia senja. Bapak dan Ibu, langkah keempat agar ketenangan menghampiri di usia senja adalah berdamai dengan kesendirian tanpa merasa kesepian. Di masa tua, kesendirian sering dianggap sebagai tanda ditinggalkan atau tidak dibutuhkan. Padahal, kesendirian dan kesepian adalah dua hal yang berbeda. Kesendirian bisa menjadi ruang hening yang menenangkan, sementara kesepian muncul ketika hati menolak keadaan itu. Dalam psikologi lansia, kemampuan menikmati waktu sendiri merupakan tanda kedewasaan emosional.
Lansia yang mampu berdamai dengan kesendirian cenderung lebih stabil secara batin, tidak mudah cemas, dan tidak menggantungkan kebahagiaan pada kehadiran orang lain. Ketika seseorang nyaman dengan dirinya sendiri, suasana sepi tidak lagi terasa menakutkan. Bapak dan ibu perlu menyadari bahwa di usia senja, ritme hidup memang berubah. Anak dan cucu memiliki dunia mereka sendiri, kesibukan berbeda, dan jarak yang tidak selalu bisa didekatkan. Jika hati terus menolak kenyataan ini, hari-hari akan terasa berat. Namun ketika kesendirian diterima sebagai bagian alami dari fase hidup, ketenangan justru tumbuh dari dalam. Pak Rahman, seorang lansia berusia 77 tahun, pernah bercerita bahwa dulu ia merasa gelisah saat rumah terasa sunyi. Setelah ia belajar mengisi waktu sendiri dengan hal-hal sederhana, merawat tanaman, membaca, berdoa, dan menikmati pagi dengan tenang, kesendirian berubah menjadi waktu paling damai dalam hidupnya. Langkah berdamai dengan kesendirian ini sering dilakukan diam-diam karena tidak terlihat oleh orang lain. Tidak ada pengakuan, tidak ada pujian. Namun di dalam diri, terjadi perubahan besar. Hati tidak lagi bergantung pada keramaian. Pikiran menjadi lebih jernih, emosi lebih stabil, dan hidup terasa lebih utuh meski sederhana. Renungkanlah dengan jujur Bapak dan Ibu. Apakah selama ini kesendirian selalu ditakuti, ataukah belum pernah benar-benar dicoba untuk diterima dengan lapang? Jika hari ini Bapak dan Ibu mulai memandang kesendirian sebagai ruang istirahat bagi hati, ketenangan akan semakin dekat. Di segmen berikutnya, kita akan melanjutkan ke langkah kelima, langkah penutup yang sangat menentukan, agar ketenangan bisa menetap di usia senja. Bapak dan Ibu, langkah kelima agar ketenangan benar-benar menetap di usia senja adalah memaafkan dan melepaskan secara diam-diam. Banyak orang menunda ketenangan karena masih membawa luka lama, kata-kata yang menyakitkan, perlakuan yang tidak adil, atau penyesalan yang belum selesai. Di usia senja, memaafkan bukan lagi soal benar atau salah, tetapi soal menjaga hati agar tidak terus memikul beban yang melelahkan. Dalam psikologi lansia, emosi yang tertahan lama dapat muncul sebagai kegelisahan halus, sulit tidur, mudah lelah, atau perasaan sesak tanpa sebab jelas. Memaafkan membantu menghentikan percakapan batin yang berulang-ulang. Ketika kita memilih melepaskan, pikiran berhenti mengulang cerita lama dan energi batin kembali utuh untuk hari ini. Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa memaafkan tidak harus diumumkan dan tidak menuntut orang lain berubah. Memaafkan adalah keputusan personal untuk berhenti membawa luka ke hari ini. Kita boleh mengingat sebagai pelajaran tetapi tidak lagi mengizinkan luka itu mengendalikan perasaan. Di usia senja, kebijaksanaan sering berarti tahu kapan harus menurunkan beban. Ibu Marni, seorang lansia berusia 79 tahun, pernah berkata bahwa ia tidak pernah menyampaikan kata maaf kepada orang yang melukainya. Namun ia memilih melepaskan di dalam hati. Sejak itu wajahnya lebih ringan, tidurnya lebih nyenyak, dan hari-harinya terasa lebih damai. Hidupnya tidak berubah drastis tetapi hatinya berubah besar. Langkah memaafkan dan melepaskan ini sering dilakukan diam-diam karena sangat pribadi. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan. Namun dampaknya nyata, emosi lebih stabil, pikiran lebih jernih, dan hati lebih lapang. Saat beban lama diturunkan, ketenangan menemukan ruang untuk tinggal lebih lama. Renungkanlah dengan jujur Bapak dan Ibu. Apakah masih ada perasaan lama yang diam-diam sering muncul dan mengganggu ketenangan? Jika iya, mungkin hari ini saatnya melepaskan, bukan dengan amarah tetapi dengan kelembutan. Di usia senja, hidup damai sering datang saat kita memilih apa yang layak disimpan di hati. Bapak dan Ibu, setelah 5 langkah diam-diam mulai dijalani, perubahan yang paling terasa biasanya bukan pada keadaan luar, melainkan pada cara hati merespons hidup. Hal-hal yang dulu mudah memancing emosi kini terasa lebih jauh jaraknya. Pikiran tidak lagi langsung meloncat ke kesimpulan, dan hati tidak cepat terseret oleh perasaan sesaat. Ketenangan mulai bekerja perlahan, tanpa suara, namun konsisten. Dalam psikologi lansia, perubahan seperti ini dikenal sebagai pergeseran fokus batin. Pikiran yang sebelumnya sibuk mengontrol, membandingkan, dan menuntut mulai belajar memilih diam, menerima, dan melepaskan. Ketika fokus batin berubah, emosi menjadi lebih stabil. Banyak lansia melaporkan tidur lebih nyenyak, napas lebih pelan, dan tubuh terasa lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati tidak lagi memeluk masalah terlalu erat.
Bapak dan Ibu mungkin tidak menyadari bahwa langkah-langkah kecil ini sedang membangun benteng ketenangan. Benteng ini tidak terlihat oleh orang lain, tetapi sangat terasa saat menghadapi hari-hari yang sunyi, ketika harapan tidak terpenuhi, atau saat tubuh meminta lebih banyak istirahat. Ketenangan yang dibangun diam-diam justru lebih tahan lama karena tidak bergantung pada pujian atau pengakuan. Seringkali, lingkungan sekitar tidak melihat perubahan besar. Tidak ada pengumuman, tidak ada pembelaan, namun disitulah kekuatannya. Ketenangan yang tidak dipamerkan cenderung tidak rapuh. Ia tidak mudah runtuh oleh komentar, tidak goyah oleh perbandingan, dan tidak melemah oleh keadaan yang berubah-ubah. Hati menjadi tempat yang aman untuk kembali. Bapak dan Ibu, hidup di usia senja memang tidak selalu ramai, tetapi tidak harus sepi di dalam hati. Ketika 5 langkah ini dijalani dengan sabar, berhenti ikut hal yang tak perlu, membatasi pikiran melelahkan, menyederhanakan harapan, berdamai dengan kesendirian, dan memaafkan, hari-hari terasa lebih bersahabat. Kita tidak lagi terburu-buru, tidak mudah tersinggung, dan tidak cepat lelah secara batin. Renungkanlah dengan lembut Bapak dan Ibu. Apakah akhir-akhir ini ada satu perubahan kecil yang mulai terasa? Lebih tenang saat menghadapi kabar, lebih sabar saat menunggu, atau lebih ikhlas saat melepaskan? Jika ada, jagalah perubahan itu. Di segmen berikutnya, kita akan membahas mengapa ketenangan perlu dijaga dengan sikap sederhana agar tidak mudah hilang. Sebelum kita masuk ke rangkuman akhir, Bapak dan Ibu, setelah ketenangan mulai terasa, tantangan berikutnya adalah menjaganya agar tidak mudah hilang. Banyak orang berhasil menemukan tenang, tetapi kehilangannya kembali karena satu hal, kembali ke kebiasaan lama. Ketenangan di usia senja bukan sesuatu yang sekali jadi, melainkan sesuatu yang perlu dirawat dengan sikap sederhana dan konsisten setiap hari. Dalam psikologi lansia, ketenangan yang bertahan lama lahir dari ritme hidup yang realistis. Artinya, kita tidak memaksa diri untuk selalu tenang, selalu sabar, atau selalu ikhlas. Justru saat kita menerima bahwa ada hari yang berat dan ada hari yang ringan, ketenangan lebih mudah menetap. Tekanan untuk selalu baik-baik saja justru membuat hati lelah dan ketenangan menjauh. Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa menjaga ketenangan berarti memilih respon yang lebih pelan. Tidak semua hal perlu dijawab saat itu juga. Tidak semua perasaan perlu langsung dikeluarkan. Ketika ada kabar yang mengusik, kita berhenti sejenak. Ketika ada ucapan yang menyakitkan, kita beri jarak. Sikap pelan inilah yang melindungi hati dari guncangan yang tidak perlu. Pak Arif, seorang lansia berusia 73 tahun, pernah berkata bahwa ketenangannya bertahan karena ia tidak lagi bereaksi cepat. Dulu, sedikit kabar bisa membuatnya gelisah seharian. Kini, ia membiasakan diri menunggu sebelum merespons. Dari kebiasaan sederhana itu, emosinya lebih terjaga dan pikirannya tidak lagi mudah kacau. Menjaga ketenangan juga berarti mengurangi paparan yang mengganggu batin, percakapan yang penuh keluhan, perdebatan yang tidak berujung, atau berita yang membuat cemas sebaiknya dibatasi. Di usia senja, memilih apa yang kita dengar dan lihat adalah bentuk perlindungan diri. Bukan karena lemah, tetapi karena bijak. Renungkanlah dengan pelan, Bapak dan Ibu. Saat ketenangan mulai terasa, hal apa yang biasanya paling sering merusaknya? Apakah reaksi yang terlalu cepat, kebiasaan lama, atau lingkungan yang tidak menenangkan? Jika kita mulai menjaganya dengan sikap yang lebih sederhana, ketenangan akan bertahan lebih lama. Di segmen berikutnya kita akan masuk ke rangkuman besar sebelum penutup akhir. Bapak dan Ibu, jika kita rangkum seluruh perjalanan dari 5 langkah diam-diam ini, satu hal menjadi semakin jelas. Ketenangan di usia senja tidak datang karena hidup menjadi sepi masalah, tetapi karena hati berhenti membesarkan masalah. Kita tidak mengubah dunia di sekitar kita, melainkan mengubah cara kita menempatkan diri di dalamnya. Dari sinilah ketenangan yang dewasa mulai tumbuh. Kita telah belajar berhenti ikut terlibat pada hal yang tidak perlu, membatasi pikiran yang melelahkan, menyederhanakan harapan, berdamai dengan kesendirian, dan memaafkan serta melepaskan luka lama. Semua langkah ini tidak menuntut tenaga besar, tidak membutuhkan pengakuan, dan tidak harus diumumkan. Justru karena dilakukan diam-diam, perubahan batin yang terjadi menjadi lebih jujur dan bertahan lama. Dalam psikologi lansia, ketenangan yang stabil muncul ketika seseorang memiliki kendali atas respons batinnya. Bukan kendali atas orang lain, bukan kendali atas keadaan, melainkan kendali untuk memilih sikap. Saat kita berhenti bereaksi berlebihan, pikiran menjadi lebih jernih. Saat pikiran jernih, emosi lebih stabil,
Dan ketika emosi stabil, tubuh pun ikut merasa lebih ringan. Bapak dan Ibu mungkin menyadari bahwa hidup mulai terasa lebih bersahabat. Kabar yang dulu mengusik kini tidak lagi membuat gelisah seharian. Kesunyian yang dulu menakutkan kini terasa menenangkan. Harapan yang dulu membebani kini terasa lebih wajar. Ini semua bukan kebetulan, melainkan hasil dari langkah-langkah kecil yang dijaga dengan sabar. Usia senja adalah fase kehidupan yang mengajarkan kesederhanaan yang bermakna. Kita tidak lagi mengejar banyak hal, tetapi memilih sedikit hal yang benar-benar menenangkan. Kita tidak lagi sibuk membuktikan, tetapi mulai menikmati. Ketika hidup dijalani dengan ritme yang lebih pelan dan sikap yang lebih lembut, hari-hari terasa penuh meski sederhana. Renungkanlah dengan jujur Bapak dan Ibu. Dari 5 langkah diam-diam ini, langkah mana yang paling terasa manfaatnya bagi hati? Ingatlah, satu langkah yang dijaga dengan konsisten jauh lebih berharga daripada banyak niat yang tidak dijalankan. Di segmen berikutnya, kita akan menutup pembahasan ini dengan rangkuman akhir dan ajakan hangat, agar ketenangan yang sudah mulai terasa bisa terus dirawat ke depan. Bapak dan Ibu, dari seluruh pembahasan tentang 5 langkah diam-diam ini, kita sampai pada satu kesimpulan yang menenangkan. Ketenangan di usia senja bukan sesuatu yang harus dikejar kemana-mana, melainkan sesuatu yang diciptakan dari dalam diri. Ketika kita berhenti ikut dalam hal yang tidak perlu, membatasi pikiran yang melelahkan, menyederhanakan harapan, berdamai dengan kesendirian, dan memaafkan dengan lapang, hati perlahan menemukan rumahnya. Usia senja bukan lagi masa untuk membuktikan apapun kepada dunia. Ini adalah masa untuk merawat diri dengan lebih jujur dan lembut. Kita tidak perlu menjelaskan pilihan hidup kepada semua orang. Kita tidak perlu selalu hadir di setiap urusan. Ketenangan justru tumbuh saat kita memilih diam pada hal yang tidak perlu dan hadir sepenuhnya pada diri sendiri. Bapak dan Ibu, hidup yang damai di usia senja tidak berarti hidup tanpa masalah. Masalah tetap ada, keadaan tetap berubah, dan keterbatasan tetap terasa. Namun perbedaannya ada pada cara hati menyikapi semua itu. Ketika hati tidak lagi melawan, tidak lagi menuntut berlebihan, dan tidak lagi menyimpan luka lama, hidup terasa lebih ringan meski langkah melambat. Mungkin tidak semua langkah bisa langsung dijalani sekaligus. Itu wajar, tidak perlu terburu-buru. Bahkan satu langkah kecil yang dijaga dengan konsisten sudah cukup untuk membawa perubahan besar. Ketenangan tidak tumbuh dari kesempurnaan, tetapi dari kesetiaan merawat diri hari demi hari. Jika hari ini Bapak dan Ibu sedang belajar hidup lebih pelan, sedang berusaha tidak ikut dalam keramaian yang melelahkan, atau sedang mencoba memaafkan masa lalu dengan lebih ikhlas, semoga pembahasan ini menjadi teman yang menguatkan. Usia senja bukan akhir dari makna hidup, justru masa untuk menikmati makna dengan lebih dalam. Dan jika konten ini terasa menenangkan dan bermanfaat, mari tetap berjalan bersama kami di channel ini. Dengan menekan tombol subscribe, Bapak dan Ibu membantu kami terus menghadirkan pembahasan yang bijak, hangat, dan meneduhkan untuk menemani hari-hari di usia senja. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga ketenangan, kesehatan, dan rasa syukur selalu menyertai langkah Bapak dan Ibu.